Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyati Nufus. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tugas luar kelas Bimba hari ke-7. Pertanyaan yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan Bimba AIUEO Interview? Nah, program Bimba AIUEO Interview ini adalah untuk membimbing minat baca dan minat belajar anak usia dini yang dilakukan secara interaktif menggunakan video call berbasis online agar lebih efektif dan efisien. Iya, pertanyaan nomor 2 itu, apa perbedaan dari Bimba Interview dan Bimba tatap muka? Nah, di sini tidak jauh berbeda, hanya saja kalau Bimba Interview itu dilakukan antara murid dan motivatornya itu tidak berada di tempat yang sama gitu. Jadi proses membimbakannya itu melalui platform Zoom atau video call WhatsApp. Nah, tetapi untuk pelaksanaannya itu sama seperti Bimba tatap muka gitu, dari segi waktu dan kegiatannya ada kegiatan pembuka, inti, dan penutup. Ya, pertanyaan nomor 3 itu, berapa lama durasi kegiatan Bimba AIUEO Interview? Nah, durasinya itu 40 menit, 5 menit kegiatan pembuka, 20 menit kegiatan inti, 5 menit kegiatan penutup, dan 10 menit privat yang diberikan kepada masing-masing anak gitu secara bergantian. Nomor 4 ini, jelaskan mengenai durasi waktu kegiatan Bimba AIUEO Interview 30 plus 10 menit. Nah, artinya 30 menit pertama ini anak melakukan proses membimbakan dengan teman-temannya gitu secara bersama-sama. Nah, sedangkan yang 10 menit pertama ini dilakukan secara bergantian pada masing-masing anak. Nah, 30 menit ini terdiri dari 5 menit kegiatan pembuka, 20 menit kegiatan inti, dan 5 menit kegiatan penutup. Nah, sedangkan yang 10 menit ini privat yang diberikan kepada masing-masing anak yang digunakan untuk mengevaluasi kegiatan kognitif, membimbing anak saat diberikan materi baru, dan membimbing anak agar semakin terampil. Ya, pertanyaan nomor 5 ini, apa saja kegiatan yang dilakukan pada kegiatan awal atau kegiatan pembuka dan berapa lama durasinya? Nah, di sini durasinya itu 5 menit, yaitu berdialog umum, berdoa sebelum belajar, bernyanyilah Bimba, bernyanyi Cinta Ananda, yel-yel Bimba, dan tepuk semangat. Ya, pertanyaan nomor 6 ini, apa saja kegiatan yang dilakukan pada kegiatan inti dan berapa lama durasinya? Ya, durasinya itu 20 menit, yang dilakukan itu berbahasa Bimba, bermain baca-bacaan, bermain modul tulis, bermain modul hitung, menarik garis. Motivator dapat mengarahkan anak untuk mengerjakan modul, motivator dapat memberikan reward kepada anak, serta motivator melakukan evaluasi afeksi dan kognitif. Ya, pertanyaan nomor 7 itu, apa saja kegiatan yang dilakukan pada kegiatan penutup dan berapa lama durasinya? Nah, menurut buku yang saya baca, durasinya itu 5 menit, kegiatan yang dilakukan itu berdialog, yel-yel Bimba, tepuk semangat, bernyanyilah Bimba, dan berdoa sesudah belajar. Ya, pertanyaan nomor 8 ini, apa prinsip dasar yang harus dijalankan dalam pelaksanaan Bimba AIUEO Interview? Nah, di sini dapat menumbuhkan karakter minat baca dan minat belajar pada anak, dan anak dapat mengikuti kegiatan Bimba dengan nyaman dan fun learning. Pertanyaan nomor 9 itu, kegiatan apa yang menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Bimba AIUEO Interview? Nah, di sini motivator Bimba harus bisa mengarahkan anak untuk berperan aktif dalam proses bermain sambil belajar. Nah, selain itu juga motivator dapat memberikan reward kepada anak setiap 5 menit sekali, seperti memberikan pujian, anak rajin, anak baik, dan tos tangan juga. Nah, selain itu juga motivator melakukan evaluasi kognitif dan afeksi. Ya, pertanyaan nomor 10 ini, kapan motivator harus memberikan motivasi atau reward kepada anak? Ya, kalau untuk motivasi itu pada saat ketika anak merasa susah atau bosan gitu dalam melakukan bermain sambil belajarnya, terus anak belum mandi, bisa juga, atau ketika anak belum makan, kita dapat memberikan motivasi kepada anak. Nah, sedangkan kalau reward itu ketika diberikan anak sedang bermain modul-modulan, ketika bermain modul bacaan atau modul berhitung, modul tulis, seperti itu. Dan juga memberikan reward ketika anak itu semangat gitu dalam bermain sambil belajarnya, seperti itu. Ya, pertanyaan nomor 11 ini, kapan motivator harus melakukan pengendalian dan pengawasan di dalam kelas? Nah, di sini motivator harus melakukan setiap saat dalam mengendalikan kondisi di kelas dan mengawasi anak dalam membimbakan.
Ya, pertanyaan nomor 12 ini apa saja pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh motivator. Nah, di sini kita sebagai motivator itu harus melakukan dengan melihat fokus anak, seberapa fokus sih anak itu, dan juga kita melihat ada kesulitan gak sih anak tersebut dalam mengerjakan modul-modul Bimba. Nah, selain itu juga kita dapat melihat ekspresi anak tersebut, apakah anak itu sudah merasa bosan gitu dalam melakukan bermain sambil belajarnya, dan juga apakah anak itu semangat atau tidak dalam proses bermain sambil belajarnya. Nah, hal-hal itulah pengawasan dan pengendalian yang harus dilakukan setiap saat oleh motivator. Ya, pertanyaan nomor 13 itu apa saja evaluasi yang dilakukan oleh motivator selama kegiatan bermain sambil belajar. Nah, di sini ada dua evaluasi. Yang pertama, evaluasi afeksi yang dilakukan oleh motivator setiap saat untuk melihat apakah anak ini sudah semangat, tertarik, dan antusias gitu dalam bermain sambil belajarnya. Dan yang kedua itu evaluasi kognitif yang dilakukan 10 menit, yang dimana untuk mengetahui dari kemampuan individu tersebut, dari kemampuan anak tersebut gitu, sesuai materi yang akan dievaluasikan, seperti itu. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.